Lalu biasanya kelompok anti maulid ini juga mengatakan, ini satu berarti sudah selesai ya, syubhat pertama. Syubhat pertama mereka itu mengatakan Nabi tidak pernah melakukan maulid Nabi. Sahabat juga tidak pernah melakukan maulid Nabi. Kalau seandainya maulid Nabi itu baik, niscaya mereka lebih utama melakukannya karena itu adalah sesuatu yang baik. Lau kana khairan la sabaquhna ilaihi, kata mereka nanti. Kalau seandainya itu baik, maka niscaya mereka akan lebih dahulu melakukannya. Maka kita katakan apa? Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi bukan maknanya dilarang ataupun diharamkan. Adapun perkara yang dilarang atau yang diharamkan adalah perkara yang dilarang langsung oleh Nabi atau diharamkan langsung oleh Nabi. Kalau tidak ada larangan, tidak ada keharaman, Nabi hanya tidak mengerjakannya saja, belum tentu itu haram ataupun dilarang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Itu sudah selesai berarti kita kan. Syubhat kedua, biasanya anti maulid ini mengatakan, atau kelompok Wahabi ini mengatakan, di dalam maulid Nabi itu bercampur hal-hal yang diharamkan, kata mereka. Oleh sebab itu kita haramkan maulid Nabi. Ini cara berpikir yang kurang akal ini. Apa kata mereka? Di dalam maulid Nabi terdapat banyak sekali hal-hal yang diharamkan. Mulai daripada ikhtilat laki-laki dan perempuan, terlihatnya ini, terlihatnya itu, perbuatan mungkar dan sebagainya, adanya alat-alat musik yang diharamkan, kata mereka. Oleh sebab itu kita haramkan seluruhnya. Ini cara berpikir orang yang bodoh. Lalu apakah mereka akan mengatakan haram masuk ke pasar, haram pergi ke pasar? Kenapa? Karena di pasar banyak orang buka aurat, karena di pasar banyak orang menggibah, karena di pasar banyak orang menipu, karena di pasar banyak orang yang berdusta, karena di pasar banyak orang yang melakukan kemaksiatan. Apakah gara-gara itu diharamkan ke pasar? Apakah mereka akan mengharamkan puasa? Karena banyak orang di bulan puasa makan, banyak orang di bulan puasa minum. Padahal dia wajib puasa tapi makan di siang hari, minum di siang hari. Gara-gara banyaknya orang melakukan maksiat, apakah mereka mengatakan haram puasa? Tidak. Diperinci, kalau asalnya maulid Nabi itu baik, ya sudah, kerjakan yang baiknya. Ketika ditemukan hal-hal yang buruk, nah itu yang dikatakan yang buruk, bukan keseluruhannya dikatakan buruk. Bisa dipahami kan? Biasanya mereka mengatakan seperti itu. Banyak didapatkan di dalam maulid Nabi itu perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Oleh sebab itu kita haramkan. Itu pola pikir yang salah seperti itu. Maka perlu ditanya, berarti haram dong ke pasar. Kenapa? Di pasar banyak terlihat aurat wanita. Ada yang tak berjilbab, ada yang bajunya cuma segini, ada bahkan kadang lebih daripada itu. Menggibah lagi dia di pasar itu. Bahkan ada yang mencuri, ada yang mengadu domba, ada yang bersumpah palsu, ada yang menipu. Apakah gara-gara ini keburukan semuanya haram ke pasar? Dah, bukan seperti itu. Saya dipahami kan? Ada pertanyaan? InsyaAllah kita bahas di permasalahan selanjutnya di InsyaAllah besok kalau ada waktunya. Ada yang tertinggal? Min ghairi ayyanqusa min ujurihim, tanpa berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Tanpa berkurang dari pahala mereka sedikit pun. Tanpa berkurang dari pahala mereka sedikit. Ayat ini sudah bisa kan mempergunakannya? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Titik pentingnya di situ di kalimat nahakum.
yang haram itu, yang dilarang itu adalah sesuatu yang diharamkan atau dilarang oleh baginda Nabi. Kalau tidak dikerjakan Nabi, itu hukumnya masih belum jelas. Bisa jadi itu boleh, bisa jadi itu makruh, bisa jadi itu sunnah, bisa jadi itu wajib. Nuhalil wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah.